penyebaran virus corona sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, himbauan dari Presiden Jokowi untuk melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Menanggapi hal itu, akhirnya pihak kampus UIN Raden Patah Palembang mengeluarkan surat edaran yang mengumumkan seluruh aktivitas perkuliahan tatap muka ditiadakan dan diganti dengan virtual learning dari tanggal 16 Maret sampai dengan 1 April 2020. Tidak hanya itu, wisuda ke-73 yang akan dilaksanakan 30 Maret nantinya juga dibatalkan. Lantas, bagaimana tanggapan dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang? Ini kata mereka. Dampak yang rasakan mungkin di satu sisi kita sebagai mahasiswa senang ya, karena sekarang ini kan sedang mewabahnya virus corona kan, baik di dunia bukan saja di Indonesia. Tapi kita sebagai mahasiswa tentunya sedikit banyak merasakan ada bentuk kepedulian dari rektor pada kita sebagai mahasiswa maupun dari kalangan dosen, karyawan maupun staf untuk setidaknya kita mengurangi nih resiko dari terkena atau tertular virus corona itu sendiri dengan cara kita untuk berlibur dari aktivitas perkuliahan, meskipun mungkin di luar perkuliahan kita masih melakukan aktivitas sehari-hari. Setidaknya dengan kita libur kuliah mungkin sedikitnya akan mengurangi dampak dari risiko itu sendiri. Dari surat edaran itu kan kegiatan kampus dihentikan, jadi kegiatan perkuliahan ya otomatis stop. Terus dampaknya kalau dari segi perkuliahan ya terhambat, tapi di sisi lain itu kan memang ada baiknya juga, karena dari Presiden juga udah ngasih instruksi kalau kegiatan itu dilakukan apa-apa di rumah. Kalau untuk ini kan dalam rangka antisipasi virus, jadi kalau itu salah satu bentuk antisipasinya ya bagus sih. Selagi kan itu kuliahan tetap jalan, terus virus juga bisa diantisipasi. Masalah itu sudah tahu Kak ya, kalau untuk masalah rektor UIN Raden Patah itu meliburkan mahasiswanya kegiatan perkuliahan karena virus corona ini sudah tahu. Tadi baru sudah dapat surat edarannya dari pusat. Menurut saya sih itu satu langkah yang baik ya, tepat untuk rektor UIN ini meliburkan mahasiswanya, karena untuk menghindari penyebaran virus corona ini juga untuk kebaikan kita bersama. Kalau untuk dampak mendengar diliburkan itu sebenarnya sedikit keberatan nggak ya untuk ini, karena kita sudah mendekati UTS. Tapi untuk kebaikan bersama ini langkah yang baik sih Kak menurut saya. Sebenarnya kalau terutama bagi saya ya mahasiswa akhir, saya kan harus bimbingan skripsi. Nah, di mana dosen itu kan setelah saya bimbingan tadi kan ada himbauan untuk meliburkan diri terlebih dahulu ya sebagai upaya pencegahan corona. Nah, langkah tersebut menurut saya agak menghambat bagi kami mahasiswa akhir untuk melakukan bimbingan ya. Bakal memperlambat kami untuk mempercepat wisuda gitu kan. Sedangkan kami kan ada target gitu kan untuk segera wisuda. Tapi kan dengan adanya wabah virus corona ini membuat bimbingan kami jadi terhambat seperti itu. Ya kita kan negara republik ini kan patuh dengan hukum, kita negara hukum kan, jadi kita harus taat dengan hukum. Kalau kemarin malahan diomongkan UIN ini kok nggak ada sikap dalam mengantisipasi corona. Kita bukan nggak ada sikap, tetapi kita menunggu dasar hukum, legalitas formal, hierarki perundang-undang itu mana. Begitu ada dasar hukumnya kita harus bertindak. Ya, jadi bagaimana menurut Bapak yang tidak setuju ya berarti nggak setuju sama Kepres. Kenapa harus perguruan tinggi? Karena begini, di Kepres nomor 7 tahun 2020 itu pemerintah minta untuk buat gugus tugas penanggulangan preventif dari virus corona. Jadi di dalam Kepres itu ada bagian pengarah dan ada bagian pelaksana. Di pelaksanaan itu untuk di dalam gugus tugas menyikapi corona ini ada Kementerian Agama sampailah di kita. Maka kita harus mematuhi apa yang diinstruksikan di dalam Kepres tersebut, diperkuat dengan SK Dirjen nomor 13 tahun 2020, Dirjen Pendis nomor 13 tahun 2020. Nanti kalau saya salah coba dilihat di pengumuman ya, di web itu ada. Makanya jadi bukan bagaimana tanggapan Ibu ya, kita sebagai usaha untuk paling tidak kan memutus rantai. Mahasiswa itu bukan libur, tapi kuliahnya melalui jarak jauh. Mungkin ada tugas dari WA, ada tugas dari email, Instagram, baik pun melalui e-learning. Dosen kan sudah melakukan kuliah melalui e-learning. Jadi
dalam kurun waktu yang ditentukan dari tanggal 16 sampai tanggal 1 itu yang harus kita lakukan. Untuk perkantoran masih buka, tapi dimaksimalkan melalui e-office. Ya, jadi nggak ada libur, kita bukan libur, nggak ada libur. Baiklah sahabat Ukhuwah, itulah beberapa tanggapan dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Jangan lupa terus saksikan video-video bermanfaat selanjutnya. Salam kreatif, bravo Ukhuwah.